Salam kreatif, ketemu lagi dengan saya Joni Effendi. Kali ini kita akan membicarakan tentang novel. Teman-teman yang punya niatan menulis novel itu bagus. Saya support, saya apresiasi karena novel adalah bagian dari proses kreativitas seorang penulis, dan saya challenge Anda yang memang hobi menulis fiksi untuk menulis novel. Oke, kalau cerpen sudah khatam, sudah banyak sekali menulis cerpen, dan sudah banyak juga publikasi karya-karya Anda tersebut. Nah, sekarang cobalah untuk menulis novel. Sebagian menganggapkan, wah, menulis novel itu berat ya, karena jumlah halamannya ratusan, minimal sih 200 sampai 300. Itu bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara memulainya untuk membuat cerita yang begitu panjang dengan konflik yang beragam dan tema yang menarik untuk ditulis. Nah, oke, saya akan memberikan tips-tips sederhana yang bisa Anda praktekkan bagaimana cara untuk action mulai menulis novel. Yang pertama berangkat dari ide. Anda punya ide, punya sebuah gagasan yang sangat menarik untuk dijadikan cerita novel. Boleh saja digali lagi. Terus kalau masih pemula, Anda masih ingin mencoba sesuatu tantangan dan masih bingung untuk menulis apa. Pengennya sih menulis novel tapi masih bingung temanya apa. Nah, coba dicari, digali lagi. Anda sebenarnya minatnya di bidang apa? Coba dipelajari lagi cerpen-cerpen yang pernah Anda tulis atau tulisan yang pernah Anda tulis, atau sesuatu yang selama ini menari-nari di pikiran Anda bahwa saya inginnya menulis ini loh, tapi saya masih bingung bagaimana cara mendapatkan sebuah sudut pandang cerita yang menarik, yang itu nanti bisa jadi ratusan halaman. Ini kan tantangan di awal. Kalau Anda tidak memikirkan ini secara masak, takutnya nanti cerita Anda itu akan mandek tengah jalan, atau novel Anda tidak rampung-rampung. Dan ini bisa menjawab sebagian dari kendala yang sering teman-teman hadapi ya. Kenapa saya menulis novel tidak selesai-selesai? Bisa jadi itu tema yang Anda pilih, terus ini tidak tergali maksimal. Masih banyak sesuatu yang perlu Anda dalami lagi sebelum menuliskan. Harusnya itu dari awal harus sudah terkonsep ya. Jadi yang langkah pertama setelah dapat ide, dapat inspirasi tadi, pilih temanya. Tema itu beragam. Model Andre Hirata dia memang concern di tema-tema pendidikannya. Kalau Asma Nadia itu ya tentang ini ya, perempuan hijaber yang suka traveling, suka tantangan, dan itu banyak sekali setting di luar negeri, itu tema. Atau Habibur Rahman ya temanya tentang santri, kehidupan santri baik di dalam negeri atau di luar negeri. Ya, itu berkaitan dengan background beliau ya. Terus juga ada Terelie, itu temanya juga kebanyakan ya mengangkat masalah pendidikan juga, tapi ada juga entil-entil masalah sosial budaya dan politik. Dia lebih fokusnya ke situ. Ambil tema-tema besar seperti itu, nanti Anda perdalam lagi. Perdalam itu dari mana? Dari plotnya sama konflik. Alur ceritanya nanti ya bisa disesuaikan. Jadi dalami itu adalah konfliknya, supaya sesuatu yang greget yang bikin Anda sendiri sebagai penulis terpancing untuk menjabarkan cerita tersebut menjadi panjang, menjadi banyak sekali istilahnya suspense atau ketegangan dan intrik-intrik di dalamnya. Itu berangkat dari sebuah konflik. Kalau di novel itu bisa Anda bikin per bab itu konflik-konflik yang berbeda, tapi dia masih ada hubungannya, masih ada nyambungnya ya antara bab satu dengan bab seterusnya. Ini itu dari tema ya, Anda dalam tema. Terus apa lagi? Setelah dapat tema, Anda bikinlah outline-nya. Outline itu apa?
garis besar dari ini novelnya. Tapi sebelum itu Anda juga harus tetapkan dong targetnya. Apa aja sih target itu halamannya berapa? Misalnya targetkan di A4 spasi 1,5 itu 200 halaman. Jadi kalau jadi novel itu bisa panjang 300 halaman lebih. Terus kapan waktu selesainya? Babnya ada berapa bab? Kalau Anda masih pemula, saya sarankan bikin babnya saja. Ada sih yang novel itu nggak ada babnya, dari awal sampai akhir itu ceritanya seperti itu. Ya boleh, tapi ya saya sarankan pakai bab. Ini akan mempermudah Anda dalam menyusunnya nanti. Targetnya misalkan 10 bab, 200 halaman. Berarti satu bab itu rata-rata 10 halaman ya. 20 halaman, maaf. 20 halaman. Jadi Anda bisa targetkan setiap bab itu selesainya berapa hari. Kan satu hari Anda sanggup menulis 5 halaman, berarti satu bab itu bisa selesai dalam 4 hari. Kalau 10 halaman satu hari, ya dalam 2 hari Anda selesai satu bab. Kalau misalkan rata-rata lah yang standar 4 hari satu bab, ada 20, ada 10 bab, berarti 40 hari, 1,5 bulan lah maksimalnya Anda selesaikan satu novel. Jadi ada bertarget seperti itu ya. Nah setelah itu tadi kembali lagi ke outline. Outline ini apa guys, besarnya itu adalah plot apa sih. Udah bikin ini ya, perinciannya secara umum dulu. Ini ceritanya seperti ini. Terus nanti settingnya di mana. Terus plotnya satu kejadian dengan kejadian lain nanti Anda hubung-hubungkan. Terus Anda tentukan konfliknya, konflik utamanya inilah. Udah bikin ya, dari plot tadi Anda akan tergambar konfliknya besarnya inilah, konflik besarnya. Nah terus Anda bikin bab tadi kan 10 bab, terus bikin bab 1, 2, 3, 4 seterusnya itu, dan diperinci lagi. Setiap bab itu ada plotnya juga, plot khusus, ada konflik juga di situ, tapi bukan konflik utama ya. Kalau desain awal tadi plot utama secara umum jalannya novel Anda, ini per bab Anda perinci. Mengapa harus perinci? Ini akan memudahkan Anda untuk menguasai ceritanya, jadi tergambar jelas ceritanya nanti. Terus ketika Anda menulis, kapanpun Anda berhenti akan tidak kehilangan arah. Biasanya kan seperti itu. Setelah menulis, besoknya gimana kelanjutan ceritanya? Orang yang tidak mengkonsep dari awal dulu outline-nya, biasanya kendala seperti itu. Akhirnya stuck ya. Kok jadi writing block ya? Nggak susah lagi untuk menulis karena dia sudah kehabisan bahan untuk ceritanya. Tapi kalau kita sudah konsep dari awal plotnya atau outline-nya itu, kita tidak akan kehilangan arah, kita akan tetap ada di jalan yang benar. Maksudnya itu kita tetap paham ceritanya, lanjutan ceritanya seterusnya. Nah ini perinci lagi per bab. Setelah selesai itu, oke, Anda tentukan juga tokoh cerita. Di novel sih boleh tokohnya banyak, tapi saya sarankan tokoh utama itu ada tokoh protagonis dan antagonis. Yang antagonis itu nggak banyak, sekitar 1 atau 2 orang. Yang protagonis ya 2 orang tuh udah banyak, 3 orang maksimal lah. Terus nanti ada antagonisnya juga ya, 1 atau 2 orang. Yang maksimal itu tokoh utama itu 5. Anda perdalam karakter tokoh utama ini maksimal 5 ya. Terus nanti ada peran ini peran itu, yaitu tokoh pembantu, itu kondisional saja sesuai plot cerita Anda. Yang penting tokoh itulah yang menggerakkan plot ya. Kalau Anda tidak kenal, tidak akrab, tidak paham karakter masing-masing tokoh, Anda akan bingung sendiri nanti mengolah mereka itu dalam cerita Anda. Apalagi novel ya, dia harus konsisten. Si A ini memang dia pemalu, pemarah, emosional. Jangan tiba-tiba berubah-berubah setiap bab nanti karakter tokoh itu, jangan sampai seperti itu ya. Anda betul-betul paham, gali lagi. Ada teknik menggali karakter tokoh di kelas KMCO udah dipelajari itu ya. Terus apa lagi yang perlu Anda ini kan? Settingnya mau di dalam negeri, di luar negeri, di pelosok atau di daerah-daerah tertentu atau di kota metropolitan. Terserah Anda bikin settingnya di mana. Setting itu juga suasananya Anda harus masuk feelingnya ya. Antara di daerah sama di ini, kalau memang susah atau apa, bagus tempat Anda. Kalau memang ada sesuatu yang menarik dari setting tempat itu. Kalau Anda ada riset dulu, sekarang luar negeri. Kapan sih mesin salju, kapan sih ada pesta ini, pesta itu, tuh jadi pengaya cerita Anda. Ini harus di riset, harus
betul-betul dipahami. Terus juga ini ya, iya, kalau di daerah atau di luar negeri ya bahasa, Anda harus belajar bahasa-bahasa percakapan yang umum itu apa sih. Nah, itu digali lagi. Oke, pada tahap outline ini apakah sudah clear? Ya, clear. Anda pahami dulu, pelajari lagi, endapkan dulu sambil dirangkai-rangkai ceritanya. Oke, setelah ketemu udah klik, kayaknya saya sudah paham, sudah tergambar jelas visualisasi ceritanya. Ini di imajinasi kita ya. Oke, baru Anda eksekusi. Anda mau mulai dari beberapa aja nggak masalah. Oh, saya maunya dari bab 5. Ah, boleh. Bab 5 kan tinggal baca skripnya, outline-nya. Oh, ini poinnya, ini konfliknya. Seperti ini alur ceritanya. Udah, Anda tulis. Terus nanti melompat ke bab 2, bab 3 itu bisa. Ada juga yang runut saya dari bab 1 dulu. Oke, dari bab 1 dulu terus runut 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai selesai. Nggak masalah. Kalau Anda sudah menguasai ini dari awal, nggak masalah Anda mau mulai dari bab berapapun. Terus apa lagi? Setelah Anda menulis ya revisi. Revisi ini ada jeda. Ada jeda ya. Saya sarankan sih lebih dari seminggu jedanya supaya ketemu ininya masalah-masalahnya. Kenapa? Habis nulis kita langsung revisi, banyak kesalahan yang tak teramati setelah sekian lama, karena ikatan emosional kita dari naskah itu masih kuat intel. Jadi kesalahan-kesalahan kecil, tanda baca dan logika kalimat dan sebagainya itu nggak kentara sekali. Tapi kalau kita sudah endapkan sekian lama, minimal di atas 1 minggu, itu sudah pikiran kita tidak lagi terkungkung ya dalam tanda kutip dari cerita di novel yang baru kita tulis itu, sehingga kita lebih objektif, pikiran kita lebih objektif menemukan. Berbeda ya, proses kreativitas menulis sama merevisi atau editing itu beda sekali. Kalau menulis itu emosional, luapan emosi kita terhadap cerita tersebut ya. Ini kadang sering menulis kita nangis sendiri, tertawa sendiri, senyum sendiri, itu waktu emosi. Kita menyampaikan emosi. Nah, ketika revisi itu yang kita libatkan adalah logika kita. Jadi logika yang bermain. Jadi kita harus ketemu. Idealnya sih ada editor profesional yang mengedit karya kita itu. Tapi kan mahal. Biayanya, hitungnya per halaman, sekian juta harus bayar. Ya Anda sendiri yang editingnya. Coba temukan kesalahan-kesalahan. Pertama, tanda baca, logika kalimat, dan alur cerita. Bab 1, bab berikutnya itu harus nyambung ya. Kalau nggak nyambung nanti pembaca tahu, oh ini kok aneh, ini kok melompat alur ceritanya. Jadi itu Anda akan bisa temukan ketika Anda mengasih rentang waktu sekian lama baru revisi. Terus Anda juga harus menguasai teknik-teknik editing naskah ya, ini penting. Coba pelajari lagi. Yang pertama itu ya standar PUEB ya, pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Anda harus menguasai itu, tata bahasa, tata kelola, logika kalimat, logika paragraf, alur dan sebagainya. Oke, demikian tips sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Anda eksekusi sekarang, mulailah untuk mendesain novel Anda sendiri. Semoga sukses. Salam kreatif.